berdasarkan Permendagri 94 tahun 2017 tentang pengelolaan BPR milik pemerintah daerah dan Permendagri tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD yang nomor 33 itu yang menjadi acuan bahwa memang di sana diatur peran BPR sangat jelas, diberikan peran yang sangat jelas dalam rangka pengelolaan rekening kas desa agar disalurkan melalui BPR milik Pemda. Oke. Kadang kan ada polemik nih Pak antar SKPD. Nah, bagaimana waktu itu mensikapi? Ada yang, ini kita masih ini khawatir BPK atau BPKP atau apa segala macam lah. Bagaimana waktu itu Bapak bergulatnya di situ itu Pak? Mohon betul. Memang di instansi kami, di OPD kami juga mengalami hal yang sama. Ada kekhawatiran masing-masing OPD mempunyai pandangan yang berbeda, tentu dengan dasar hukum yang berbeda. Tapi kembali kepada komitmen dari Pak Bupati, semua kepala OPD mendukung apa yang menjadi kebijakan dan Pak Bupati. Tentu kebijakan itu landasan hukumnya jelas sekali. Jadi nggak mungkin berbenturan Pak. Nggak mungkin. Karena kami maklumi bahwa perbedaan pendapat kepala OPD itu sebelumnya karena memang belum mengetahui tentang Permendagri 94 apa itu tugas-tugas daripada BPR milik Pemda. Ketika kita jelaskan semuanya itu tentang Permendagri 94 dan kita hubungkan dengan Permendagri tentang penyusunan pedoman umum APBD jadi nyambung ya. Puji syukur semuanya bisa menjadi lebih berjalan. Berjalan. Saya lihat Pak, ya Bapak kebetulan terima kasih saya sudah di-sharing dengan surat dari Bapak Bupati edaran itu sangat sederhana dan itu simpel sekali. Nah, saya ingin tahu Pak mekanisme kan sebenarnya kan kalau kita alokasi dana desa ADD-nya kan udah nggak bermasalah nih Pak, kita udah pernah laksanakan. Terus ada peraturan yang mengenai DD karena ini yang ada dari pusat atau dari APBN yang harus end user. Nah, mekanisme ini seperti apa Pak? Agar di Siskudesnya tetap di bawah kita memang ditunjuk sebagai pengelola rekening kas desa dan itu udah jelas nggak ada pertentangan ya kan Pak ya. Tapi mekanisme ini jadi ini kan ibaratnya punya alternatif yang tidak berbenturan. Nah, inilah canggihnya gitu kan, ini canggihnya. Ini mekanisme seperti apa Pak? Jadi begitu dana desa atau seperti apa gitu Pak? Mohon. Yang pertama tentu yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa rekening kas desa itu tetap di BPR Sedana. Yang kedua, menyikapi ketentuan dana desa, desa juga harus membuka rekening di Bank Umum. Nah, sifatnya itu adalah rekening transit. Oleh OPD terkait, dana dimohon ke pusat berdasarkan rekening yang ada di Bank Umum. Ketika DD turunnya langsung ke Bank Umum, ke Bank Umum, ke rekening desa masing-masing yang ada di Bank Umum. Setelah itu masuk staf desa, khususnya bendahara desa atau kaur keuangan, menarik dana desa yang ada di Bank Umum pada hari itu juga, pada detik itu juga disetorkan kembali ke rekening kas desa yang ada di BPR. Seperti itu Pak. Itu berarti manual Pak ya? Manual, tidak melalui kerjasama apa segala macam, nggak pakai ribet-ribet ya? Tidak. Nah ini kan juga Bapak bagusnya kan juga begini. Itu bahwa RKD tetap di BPR Delta Arta sesuai dengan Perbub sebelumnya di tahun 2019. Nah, untuk yang DD karena memang harus melalui Bank Umum, makanya kita menjalin kerjasama dengan Bank Umum. Nah, Bank Umum saya sebutkan nih Pak. Bank Umumnya. Nah, DD ini hanya sebagai rekening, namanya bukan RKD, bukan rekening kas desa, tapi rekening penerimaan dana desa. DD gitu aja yang di Bank Umum. Gitu. Akhirnya kita ada kerjasama ya Pak antara Pak Bupati, Kepala Daerah dengan BPR Delta Arta dan Bank Umum itu juga dengan OPD teknis gitu, dengan BPR Delta Arta, Bank Umum itu juga dengan PMD ya, OPD teknisnya sampai PPKAD, bagaimana teknisnya, hak dan kewajibannya masing-masing pihak gitu. Nah, DD tetap cair melalui Bank Umum. Nah, 1 kali 24 jam dana itu harus dipindah bukukan
dimasukkan di rekening RKD di Delta Arta, ya. gitu. Jadi otomatis kan RKD masih di Delta Arta, ya. Karena memang bagaimanapun juga perangkat desa, hampir semua perangkat desa, kepala desa itu mempunyai kreditnya kan ya. di Delta Arta. Siap. Sehingga payroll pun juga di Delta Arta, payrollnya ya. perangkat desa itu, ya. payrollnya juga di Delta Arta. Mekanismenya dari Pak Sekda selaku pengelola anggaran itu membuat edaran kepada kepala desa ya. bahwa begitu masuk rekening DD-nya di rekening desa, di rekening bank umum itu ya. supaya segera dipindahkan ke rekening kas desa. Kas desa itu melalui manual. Melalui manual. Langsung ditarik. Dan begitu ini karena dinas teknis sudah sama-sama ini semua kompak memang mendukung untuk pemberdayaan BPR milik pemerintah daerah. Jadi begitu dana masuk pasti sudah ada info. Ya. Ada info langsung diinfokan melalui WhatsApp grup ya. ke desa-desa. Jadi begitu masuk dananya sudah diketahui, sudah langsung dipindahkan ke rekening kas desa, lalu dikelola sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada. Jadi setiap bendahara begitu dana masuk langsung melakukan penarikan secara transfer atau pindah buku aja. Pindah buku. Karena kita juga sudah kerjasama dengan BPD. Ya. Jadi dan dari DD itu masuk di rekening BPD, ya. rekening desa. Ya. Kemudian dari situ tinggal pindah buku aja. Nggak ada pindah risiko, nggak ada. Itu secara non tunai. Ya, non tunai. Nah, jadi tidak melalui kerjasama antara berbagai macam pihak, tapi pihak desa yang langsung menawarkan pemindah bukuan. Iya, seperti memasukkan itu, ke rekening kas desa. Karena yang ditunjuk rekening kas desa adalah tetap BPR bank-bank. Ya, nah, ini clear Pak, biar tidak salah persepsi Pak. Ya, karena terus begini Pak, jadi siskudesnya kalau sistem yang ada di DPMPD kalau di kami itu tetap menyantumkan bahwa single account-nya tetap di BPR Pak. Iya. Ya, tetap akunnya tetap di BPR. Ini hanya untuk sarana transfer. Iya, sarana untuk menyalurkan ADD. Jadi sarana rekening antara lah. Antara transit aja. Sesungguhnya kalau sama-sama dipahami oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan, dengan sistem virtual account itu sesungguhnya sudah real time. Ya. Tetapi penyamaan persepsi terkait teknis perbankan masih beliau belum ini. Nah, sehingga kenapa harus di rekening bank umum? Ya. Seolah-olah ada diskriminasi BPR atau ketidakpercayaan pada BPR. Sedangkan BPR ini juga milik pemerintah. Nah, ini memang sesuatu yang perlu kita sinkronkan. Tentu ada pemahaman antara Permendagri dan Permenkeu. Nah, ternyata Kulon Progo lebih canggih lagi nih. Tidak menabrak Permenkeu dan tidak menabrak Permendagri ini. Tetap diturutin. Lagi pengen siskudesnya nih. Gimana nih? Kalau jujur saya teknis siskudes saya tidak paham terlalu teknis. Tetapi pemerintah daerah kami komit bahwa dana yang dari APBN nggak apa-apa, pemerintah pusat atur. Tapi yang berasal dari APBD kabupaten, pemerintah daerah kami komit harus kami yang mengatur gitu. Jadi bahkan kemarin ada yang membuka di bank-bank lain itu diberi teguran oleh bupati bahwa itu harus di bank yang mendapat penunjukan resmi oleh bupati gitu. Tentunya ini waktu DD otomatis Bank Kulon Progo tetap ditunjuk sebagai kas desa, rekening kas desa. Yang DD-nya apa bentuknya, sifatnya? Hanya rekening penerimaan dana desa. Dana desa, tapi itu langsung disetorkan ke BPR Kulon Progo atau seperti apa? Itu enggak. Jadi yang dana desa tetap ada di BPD. Yang ADD dan Siltap serta bantuan pemerintah kabupaten kepada desa tetap harus
harus di Bank Pasar Grogol. Jadi ini bagi dua. Bagi dua. Oke. Nah, ini canggih lagi nih. Kalau misalnya karena yang lain kadang masih ambigu atau confused, khawatir. Sampai saat ini ada pemeriksaan BPK masalah. Nah, ini perlu. Statement ini yang perlu kami ini. Jadi selama ini fan-fan aja Pak ya. Fan-fan, nggak pernah jadi temuan baik BPK, BPKP atau kemudian pihak penegak hukum apa, enggak ada. Oke.